warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak-bapak Wali Kota Balikpapan dan Samarinda, yang saya hormati para Bupati Bulungan, Penajam Pasir Utara, Malino, hadirin hadirat yang berbahagia. Pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati kita sekalian sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat megah ini untuk suatu acara besar yang dilakukan dan diperkasai oleh Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Apa acara besar itu? Yaitu konvensi untuk memilih satu di antara 11 yang telah dijaring untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, inilah sebetulnya pesan terakhir yang mudah-mudahan sangat memberkahi kita sekalian. Dengan konvensi ini diharapkan rakyat seluruh Indonesia mengetahui persis siapa presidennya yang akan datang. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbahagia dan berterima kasih pada DPD Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat yang telah menyambutnya dengan baik. Ibu bapak sekalian, kita telah mempunyai banyak presiden, dari Pak Bung Karno sampai ke Bapak SBY, dan insya Allah presiden yang akan datang betul-betul kita akan mengetahui apa dan siapa beliau itu. Karena itulah kita manfaatkan benar-benar masa sekarang ini, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi pancatan pertama dan untuk selanjutnya akan dapat dilaksanakan oleh kita sekalian. Dengan harapan-harapan itulah mudah-mudahan apa yang didambakan dan diinginkan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita untuk mengantarkan kita kepada masyarakat yang adil dan makmur dapat segera dipenuhinya. Dengan harapan-harapan itu dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, konvensi debat bernegara dengan resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas panggung kepada Bapak Dr. Haji Sofyan Afendi MSI, pakar ekonomi Universitas Mula Warman, dan Bapak Profesor Dr. Adri Baton MSI. Calon-calon presiden idaman kita semua. Kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan. Selanjutnya, Bapak Irman Gusman. Selanjutnya, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Dan selanjutnya, Bapak Dahlan Iskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak para peserta debat bernegara Konvensi Partai Demokrat, calon presiden yang dilaksanakan pada hari ini merupakan suatu terobosan Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat memberikan nuansa baru terhadap pembelajaran politik bagi bangsa dan negara ini. Kita beri aplaus untuk Partai Demokrat. Peserta konvensi Partai Demokrat yang berbahagia, para hadirin yang kami hormati, aturan permainan dalam konvensi ini Pak, kami bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, kami akan mengemukakan beberapa isu-isu strategis, khususnya pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, di mana nanti setelah itu saya, Prof. Adli Paton dan Dr. Haji Sofyan sama-sama akan memberikan pertanyaan berturut-turut pada kandidat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya dalam sesi pertama ini akan terjadi debat antara masing-masing kandidat. Sementara pada sesi kedua, kami akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada para kandidat. Kami harapkan nanti dari audiens akan ada 2 sampai 3 orang yang memberikan pertanyaan. Dan pada sesi ketiga tentunya ada closing statement masing-masing dari para kandidat konvensi dari Partai Demokrat ini. Baik, saya memulai Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki 3 kabupaten perbatasan, Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat. Panjang perbatasan dengan Malaysia dan Sabah ada 1038 km, di mana 700 km kita berbatasan dengan daerah Sabah, dan 338 km-nya kita berbatasan dengan Sarawak. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dalam perbatasan. Karena perbatasan dijuluki daerah terisolir, terpencil, tertinggal, terbelakang, hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat dengan penumpang 6, 9, dan 12 orang. Pembangunan sumber daya manusia tertinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Komunikasi juga demikian. Walaupun salah satu bupati kita dari Malinau, Bapak Dr. Yansen TP, sudah melakukan terobosan untuk membuka keterisian komunikasi itu Pak, sudah terbuka. Tapi ini perlu ditingkatkan kembali. Dan di dalam pendekatan pembangunan perbatasan, tentunya ada 2 pendekatan utama. Yang pertama security of roots, dan yang kedua adalah kesejahteraan, ya, pendekatan kesejahteraan. Nah tentu ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, harus sejalan. Nah berbicara masalah perbatasan, 68 tahun Indonesia merdeka, hanya ada 1 presiden yang berani membuat statement akan menjadikan daerah perbatasan sebagai belanda depan bangsa, yaitu Bapak Presiden SBY. Dan ini dibuktikan beliau dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Akan tetapi Pak, ini masih terkendala dengan banyaknya aturan. Kalau kita berbicara masalah kedaulatan negara, kita bicara masalah perbatasan. Bicara perbatasan, kita bicara kedaulatan negara dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, saya paham, saya punya waktu. Oleh karena itu Pak, ada permasalahan yang sangat krusial. Ada beberapa bupati perbatasan yang ingin membangun perbatasan, tapi dihadapkan dengan pinjam pakai lahan. Dan seolah-olah kedaulatan negara ini di bawah dalam Menteri Kehutanan. Lalu apa? Ini kondisi yang real. Oleh karena itu Pak, pertanyaan saya kepada 4 kandidat calon presiden konvensi Partai Demokrat ini Pak, apa langkah-langkah dan strategi dan kebijakan Bapak kalau nanti Bapak-Bapak terpilih menjadi presiden? Apa yang akan Bapak lakukan untuk pembangunan perbatasan,
ditinjau dari security dan prosperity. Kepada Bapak kandidat nomor 1, saya persilakan langsung memberikan tanggapan dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Andri Faton dan Pak Profesor Haji Sofyan. Menanggapi persoalan itu, saya ingin sampaikan dasarnya dulu. Dasarnya adalah sejauh apapun lokasi kita di Indonesia, sejauh apapun dari Jakarta, dia sama dekatnya dengan Indonesia kita. Tidak bisa kita menganggap bahwa yang di Jakarta, yang di kota-kota besar itu lebih dekat pada Indonesia dibandingkan di tempat-tempat yang tidak muncul di peta. Kalau kita menganggap ini berbeda, maka secara filosofis kita tidak menganggap Indonesia satu. Karena itu menurut saya nomor 1, sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya akan garis bawahi, dimanapun lokasi Anda berada, Anda sama dekatnya dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan yang kedua, mengenai perbatasan, sering kita fokus pada pagar, polisi pada pagar. Pagar ya perlu kita perkuat, tapi yang tidak kalah penting polisi kita justru pada halamannya, memastikan halamannya itu subur sehingga pagar tak kuat pun orang akan tinggal berada di wilayah kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang menyangkut masalah kesejahteraan, masalah security. 3 hal langsung menjadi satu, Pak. Transportasi, pendidikan, kesehatan. 3 masalah itu di semua daerah yang secara lokasi itu jauh dari pusat-pusat perkotaan atau kemajuan, 3 masalah ini jadi satu. Jika saya menjadi presiden, maka ini akan menjadi konsentrasi. Transportasi baik darat, laut, udara. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Bila 3 ini dibereskan sesegera mungkin, maka kita bisa berbicara tentang peningkatan kesejahteraan di semua daerah itu. Yang terakhir, semua materi yang dikirimkan, baik itu materi pendidikan, baik itu guru yang bertugas, baik itu tenaga medis, baik itu insinyur, semuanya harus berorientasi bukan membawa orang ke kota. Hari ini kita mengirimkan orang-orang ke berbagai wilayah yang jauh di pedesaan sambil membawa pesan untuk jadi orang kota. Tidak, dimanapun lokasi Anda berada, Anda punya hak untuk bisa sejahtera seperti yang lainnya. Itu saja. Kita berikan aplaus kepada Pak Anies Baswedan yang sudah tepat menggunakan waktu 3 menit. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Irman Guzman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, saudara sekalian. Kita tahu kita sudah berubah menjadi sebuah negara yang demokratis dan kita masuk kepada rezim desentralisasi dan otonomi dengan harapan supaya pembangunan itu dekat dengan rakyat, bukan lagi pada zaman yang lalu dari atas ke bawah, dari Jakarta ke daerah, tetapi harus dari daerah ke pusat. Itu prinsip yang pertama. Kita tahu paradigma ke depan adalah menjadikan, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, ya perbatasan itu adalah beranda depan. Artinya kalau beranda, dia harus lebih baik daripada pusatnya. Itu prinsipnya. Tapi kenyataannya, ya saya sudah berkunjung ke Nunukan, saya sudah berkunjung ke Tarakan, saya sudah berkunjung ke juga di Kapuas Raya, semua perbatasan. Tapi apa yang saya lihat mengenaskan. Ternyata tingkat hidup masyarakat yang ada di bagian Indonesia dengan yang ada di negara tetangga ibarat siang dan malam. Ini adalah tugas kita. Saya sekarang pun belum menjadi presiden, sayalah yang termasuk juga Dewan Perwakilan Daerah mempelopori lahirnya provinsi baru yaitu Kaltara sebagai jawaban untuk mendekatkan kebijakan itu di masyarakat, sehingga inilah salah satu solusi. Ya, kita sudah tahu provinsi Kaltara sudah hadir dengan harapan ya memperdekat rentang kendali sehingga supaya perbatasan ini betul-betul fokus. Dengan kehadiran Badan Nasional Perbatasan ini, menurut saya kami di DPD juga mendorong supaya ada anggaran. Hari ini sudah ada 5 triliun. Ya, kemudian juga kita koordinasikan berbagai
departemen supaya ini kita gelontorkan. Dan dengan anggaran yang ada, dengan hadirnya provinsi baru dengan harapan ya supaya tentu rentang kendali lebih baik, kita harapkan percepatan pembangunan yang ada di daerah perbatasan itu akan lebih cepat daripada negara tetangga. Kita tidak mau saudara kita itu lebih kenal Perdana Menteri Malaysia daripada Presiden kita. Kita tidak mau ya yang di perbatasan lebih kenal Siti Nurhaliza daripada Kris Dayani. Kita nggak mau itu. Kita harus kenal siapa penyanyi kita. Kita harus kenal siapa Perdana Menteri kita, apa Presiden kita. Inilah cita-citanya, dan tentu melalui kesejahteraan baik pendidikan dan kesehatan ini akan lebih baik. Dan saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah concern ya bukan saja yang ada di Kalimantan Timur, di perbatasan Kalimantan Barat, juga di Papua dan sebagainya, sehingga pada saatnya nanti ya betul-betul perbatasan itu menjadi berada depan. Dan ini saya saksikan di beberapa perbatasan yang lain, baik di Kamboja dan sebagainya, bagaimana pemerintahnya memberikan perhatian yang lebih. Dan kalau itu kita lakukan ya melalui prosperity approach, security approach pun juga akan jadi baik, sehingga kebanggaan warga negara Indonesia perbatasan akan lebih tinggi, sehingga nasionalisme pun juga akan terbangun, sehingga kesejahteraan dan kebanggaan bangsa dan kejayaan ini akan muncul saudara sekalian. Kita beri aplaus kepada Bapak Irman Gusman. Selanjutnya kami persilakan Bapak Jenderal TNI Purnomo Edi Wibowo. Terima kasih. Tadi dari kawan-kawan saya yang lain sudah disampaikan, perbatasan Kalimantan ini luas, panjang, lebar. Tidak bisa dibangun tembok untuk perbatasan antara dua negara. Yang harus dibangun adalah jiwa nasionalisme bangsa, sehingga dia bisa bertahan. Dimanapun dia pergi, dia tetap menjaga kedaulatannya, bukan karena temboknya yang memisahkan. Saya sudah datang ke perbatasan, mereka dengan bangga selalu mengibarkan sang merah putih di sana. Itu yang harus dijaga, bangga harus dilengkapi. Setelah itu memang dia bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi tidak boleh tertinggal dengan yang ada di utaranya. Oleh sebab itu, siapapun presidennya, bangun perbatasan itu sesuai dengan potensi yang ada. Boleh memanggil investor, tapi jangan lupa ada bangsa Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di perbatasan. Dia bagian dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya ingatkan, boleh mengembangkan investasi, tapi ingat ada putra daerah, bahwa dia bagian dalam pembangunan. Jangan ditinggalkan. Mana akan kuat kita? Bangun tembok bisa runtuh, tapi bangun kebanggaan. Kapanpun, dimanapun engkau pergi ke seluruh dunia, dia tetap bangsa Indonesia yang bangga pada negaranya. Kalau hanya membangun tembok, salah. Bangun jiwanya, tingkatkan kehidupannya, sehingga dia memang menjadi bangsa yang bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, mari kalau ada potensi di Kalimantan ini, jangan lupa anak turunan kita. Jangan kau habiskan sekarang atau hari ini. Masih ada anak turunan kita yang perlu. Plus untuk Bapak Jenderal Purnomo Edi Wibowo. Baik, selanjutnya yang terakhir kami persilakan Bapak Dahlan Iskan. Yang jelas bahwa ke depan tidak boleh energi terbuang untuk membicarakan patok-patok perbatasan. Nggak boleh lagi. Terbuang untuk membicarakan patok perbatasan, sementara kita ini sudah menjadi bangsa modern yang semua patok itu bisa diganti dengan koordinat. Jadi saya nanti akan menyampaikan bahwa semua perbatasan itu harus didasarkan
koordinat. Dengan demikian tidak ada lagi itu buang-buang energi, patok ini bergeser atau tidak, patok ini bergeser atau tidak. Ini sudah seperti zaman kuno saja. Kita buang-buang energi, buang-buang pikiran untuk membicarakan patok, sementara kita bisa menggunakan koordinat. Betul. Yang kedua, perbatasan untuk di Kalimantan Timur itu dari segi keamanan, ancaman yang serius itu sudah masa lalu. Zaman sudah begitu modern, sebuah negara tidak bisa lagi mengintervensi sebuah negara karena pengawasan dari dunia internasional sudah sangat ketat. Dengan demikian, maka fokus kita yang akan datang adalah fokus pada kesejahteraan dan fokus pada harga diri. Karena harga diri sebuah bangsa sangat penting. Dan untuk fokus harga diri sebetulnya tidak terlalu banyak pekerjaan kita. Selesaikan nunukan, selesaikan sebatik, selesaikan tarakan, selesaikan raya. Biayanya murah, menjadi modern, gengsi kita naik, harga diri kita tidak jatuh. Perkebunan dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dana. Selanjutnya Pak, saya tertarik dengan statement dari Bapak Pramono Edi dan Pak Dana Iskan serta semuanya, di mana masing-masing kandidat ini mempunyai komitmen untuk membangun perbatasan. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Warga Tanpa Negara. Coba Anda bayangkan warga tanpa negara. Kebetulan di kata pengantarnya ditulis oleh seorang kandidat yang bernama Dahlan Iskan. Nah, di dalam buku itu pertanyaannya adalah mau dikemanakan perbatasan? Lantas jawab Pak Dahlan Iskan, kita bangun. Membangun perbatasan dengan dua pendekatan. Prosperity dan security. Oleh karena itu Pak, tolong para kandidat memberikan tanggapan terhadap komitmen ini, karena saya yakin dan percaya semua kandidat memiliki kesepahaman yang sama untuk membangun perbatasan. Silakan Bapak kandidat nomor 1. Ya, sebenarnya bila begini, Terima kasih. Sebenarnya bila diperhatikan jawaban saya adalah mengenai membangun tentang prosperity tadi. Ya, Pak. Saya katakan itu sudah jelas. Itu sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, Pak, begini. Kalau kita berbicara tentang security, memang ada luas wilayah yang luar biasa. Kita ini panjang pantainya nomor 2 di dunia. Pengamanan itu seluruhnya seperti yang disampaikan oleh Pak Pramono Edi tadi, dengan manpower saja tidak akan cukup bila itu diatur dari Jakarta. Justru yang dibutuhkan adalah kesadaran di tingkat lokal untuk juga mengamankan. Tapi yang tidak kalah penting adalah sikap pimpinan negara. Begitu ada tanda-tanda intervensi, maka tak boleh ada tanda-tanda kompromis dari pimpinan pusat Republik. Justru dari negara harus kirimnya pesan yang tegas. Sekali Anda memasuki sebuah wilayah yang belum tentu ada penjagaannya, maka negara akan bereaksi amat tegas. Itu akan memiliki efek deterrent, efek penghalang yang membuat negara-negara lain akan memperhitungkan. Tapi saya ingin garis bawahi, ujungnya ini bukan soal garis, ujungnya adalah soal siapa saja, di mana saja mereka harus mendapatkan kesejahteraan yang sama, peluang untuk bisa meningkatkan harkat martabat yang baik, dan itu tak penting lokasinya. Saya pernah Pak, suatu ketika mendatangi daerah paling ujung, bukan di utara tapi selatan, di Kepulauan Tanimbar, utaranya Darwin. Tidak ada apa-apa di sana, listrik minim sama sekali, Pulau Selaru namanya paling ujung.
Tapi apa yang terjadi? Ketika kita hadir di sana tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, acara itu dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya. Lokasinya jauh, tapi perasaannya ini yang menurut saya, perasaan itu harus diimbangi. Mereka merasa bagian dari Indonesia. Pastikan kita yang mendapatkan otoritas untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pendidikan untuk mereka. Sikap kepemimpinan negarawan. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak kandidat nomor 2. Ya, saudara sekalian, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, saya melihat dari praktisnya. Kita sudah memahami ya, sistem kita yang lama itu makin jauh dari Jakarta, ya makin tertinggal. Ini harus kita rubah. Paradigmanya membangun dari daerah untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana performa ekonomi atau indikator ekonomi yang ada di perbatasan, itu rata-rata jauh lebih jelek daripada yang di luar perbatasan. Makanya kita mendukung lahirnya Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional. Ya, makanya jawaban yang kita lakukan adalah melahirkan Provinsi Kalimantan Utara untuk menjawab percepatan pembangunan. Itu yang konkretnya. Nah, dengan kita bisa melakukan itu, sehingga perhatiannya lebih khusus, sehingga prioritasnya bisa dijalankan. Tentu persoalan yang pertama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat perbatasan sehingga tidak jomplang ya dengan tetangga kita. Itu dulu prinsipnya. Jadi komitmen kita memajukan daerah, komitmen kita memajukan perbatasan, itu dalam rangka juga membangun nasionalisme bangsa sehingga tidak ada rasa nasionalismenya terganggu. Ya, seperti tadi yang telah disampaikan, kita tidak bisa membangun nasionalisme tanpa peningkatan kesejahteraan. Sulit. Jadi meningkatkan prosperity, kesejahteraan yang baik, ekonomi yang baik, pendidikan yang baik, itu juga akan membangkitkan nasionalisme yang baru. Jawabannya adalah percepatan pembangunan yang ada di perbatasan. Kita kirim guru-guru yang terbaik, kita kirim berbagai infrastruktur, kita bangun infrastruktur dan sebagainya, sehingga kita tidak lagi berjalan dari satu daerah perbatasan melalui negara lain. Itu namanya harga diri kita terinjak. Atas nama negara, kita harus membangun infrastruktur demi kejayaan bangsa kita. Itu yang harus kita lakukan. Pembangunan infrastruktur agar jangan sampai terjadi pemudaran wawasan kebangsaan. Baik, selanjutnya Pak Pramono Edi, kami persilakan. Terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan, kawan-kawan semua sepakat perbatasan memang harus dibangun. Ada satu peristiwa pernah saya datangi, yaitu yang terjadi di Long Bawang. Long Bawang itu ada bandaranya yang pendek landasannya. Akhirnya dibangun bersama-sama, mungkin kebetulan Angkatan Darat punya satuan seni, membangun bersama-sama pemerintah daerah menjadi lebih panjang, sehingga bisa didarati pesawat yang lebih besar. Jembatan udara dibangun. Tetapi ada yang menyedihkan saya. Saya datang, masyarakat mengatakan begini, Pak Edi, di sini ada pembangkit listrik tenaga air yang diberikan oleh Jenderal Edi Sudrajat. Ternyata setelah dipakai sekian lama, generator itu yang digerakkan oleh air rusak, tidak pernah diperhatikan. Padahal itu juga bangsa kita yang ada di perbatasan menginginkan adanya listrik. Pada saat dibangun untuk perluasan atau perpanjangan bandara, lapor kepada saya, kebetulan waktu itu kasar, saya katakan, apa tidak bisa diperbaiki? Maaf, ternyata bisa diperbaiki dengan harga yang sangat murah, teknologi baru. Masa orang di Long Bawang menunggu listrik dari mulai Edi Sudrajat lulus akademi tahun 60 sampai Edi Wibowo lulus akademi tahun 80. Saya hanya bertanya, kemana kearifan kita kalau kita tidak pernah datang ke depan salah memberi keputusan?
Oleh sebab itu seorang pemimpin rajin-rajinlah datang yang paling depan. Lihat pulau yang jauh. Ada satu pulau kecil, hanya 4 keluarga, 7 anggota militer, tapi kalau ditinggalkan diambil oleh negara lain karena sumber daya alamnya besar. Pengorbanan harus ada, pemimpin harus tahu yang di depan. Pergilah ke depan, baru bisa mengambil keputusan. Saya berharap, mari putra daerah tingkatkan kapasitas, kapabilitas, sumber daya manusia. Yang terpenting bukan yang lain, manusianya yang harus ditingkatkan. Terima kasih. Jadilah pemimpin yang ingat sosok teludo, ingin dia bangunkan so tuturi andayani. Baik, selanjutnya Bapak Dahlan Iskandar. Persoalan perbatasan di Kalimantan Timur ini menjadi sensitif, emosional, dan menjadi sangat heroik. Itu sebetulnya panjang riwayatnya, karena perbatasan tersebut berdekatan dengan negara yang ekonominya lebih baik waktu itu dari kita, sehingga banyak kayu kita dicuri di perbatasan. Jadi sangat sensitif karena kekayaan kita mengalir ke seberang. Kemudian sensitif berikutnya adalah karena bedanya kesejahteraan. Sensitif berikutnya adalah karena masalah ketidakmampuan kita menyikapi apa yang perkembangan terjadi di sebelah sana. Orang bisa lihat bedanya Tawau dan Nunukan, bedanya Tawau dan Sebatik. Orang bisa melihat sendiri Krayan dengan kota kecil di sebelahnya. Nah, sentimen-sentimen itu sebetulnya yang sangat mendasari bahwa persoalan perbatasan kita menjadi lebih sensitif dan emosional. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa modernisasi dan peningkatan ekonomi kesejahteraan di wilayah itu harus ditangani secara baik. Tingkatkan ekonomi kawasan. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada moderator kedua, Bapak Dr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Anies, Pak Irman, Pak Pramono, dan Pak Dahlan di bumi Kalimantan Timur. Kalau tadi kita berada di lokasi perbatasan, kebetulan saya berada pada tema ekonomi dan sumber daya alam. Sekarang kita berada di lokasi Blok Mahakam, Pak. Sekarang menjadi sebuah isu nasional. 2017 Blok Mahakam itu selesai pengelolaannya, bahkan menjadi isu internasional. Dalam hal ini adalah Perancis dan Jepang. Dalam konteks itu 2017 ada sekarang ini terjadi sebuah kristalisasi bahwa Blok Mahakam itu bukan hanya sekedar persoalan migas, tetapi adalah persoalan yang menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak setuju kalau Blok Mahakam itu masih dikuasai asing, dalam hal ini adalah Perancis dan Jepang, atau sudah saatnya dikembalikan kepada bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 ayat pasal 33? Kalau memang Bapak setuju bahwa ini sudah saatnya untuk dikembalikan kepada bangsa, usaha optimal apa yang dapat dilakukan oleh Bapak sebagai calon presiden agar kekayaan kita ini sudah saatnya dikembalikan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia? Kami persilakan Pak Anies Baswedan dulu, silakan Pak. Terima kasih. Secara konstitusional sudah jelas, seluruh kekayaan alam ini milik Indonesia dan harus selalu menjadi milik Indonesia. Menurut saya tidak ada pertanyaan di sana. Yang selama ini terjadi adalah kita tidak pernah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama saat berhadapan dengan pihak asing. Dengan pihak asing seringkali kita minder, tidak menunjukkan bahwa Republik ini punya agenda dan kekayaan alam ini diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk bisa meraih kesejahteraannya. Saya jika menjadi pemimpin, saya akan panggil dan saya akan perintahkan kepada mereka yang menjadi anak buah saya, negosiasi untuk kepentingan nasional kita, bukan untuk melayani kepentingan asing. Ini artinya apa? Tidak semata-mata soal siapa menguasai berapa persen, bukan. Menurut saya persoalannya adalah kita harus bisa berbicara pada berbagai macam pihak yang selama ini sudah menguasai
bukan hanya blok Mahakam, tapi blok-blok lain. Tunjukkan selama 40 tahun terakhir telah ada anak-anak Indonesia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kompetensi untuk bisa mengerjakan yang dikerjakan oleh orang-orang asing itu. Sesuatu yang dulu tidak ada. Sehingga dengan kekuatan itu kita bisa kelola sendiri. Dan kalau kita bisa kelola sendiri, maka kita harus bicarakan dengan mereka fasenya, stage-nya, agar ini benar-benar dimanfaatkan Tuhan bangsa. Saya akan bicara dengan asing dan internasional, dan saya akan katakan begini. Bayangkan Anda duduk di kursi saya. Bayangkan Anda duduk di kursi saya, apa yang Anda akan jelaskan pada surah Indonesia bila situasi ini didiamkan terus? Bayangkan juga saya yang berada di negeri Anda, menguasai minyak Anda, apa yang Anda akan jelaskan pada anak buah Anda, pada rakyat Anda? Menurut saya selama ini kita dalam posisi lemah karena dulu kita tidak punya apa-apa. Hari ini kita punya manusianya, kita punya dananya, kita punya kekuatan pengetahuannya untuk melakukan itu. Saya akan pastikan itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan Pak Irman. Baik, saudara sekalian, saya didatangi oleh Presiden Direktur Total Indonesia menanyakan bagaimana perpanjangan kontrak Blok Mahakam untuk selanjutnya, karena mereka komitmen untuk memasukkan sekian miliar. Dan kontrak ini sudah berlangsung, yang generasi pertama ini sudah hampir 30 tahun. Dan ini telah dinikmati. Tapi yang paling penting saudara sekalian, sesungguhnya teknologi migas sekarang itu bukan teknologi canggih lagi. Bisa kita laksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Hanya persoalannya masalah hukum, masalah kontrak yang kita sudah lanjut. Kalau komitmen saya, seharusnya kerjasama kita di bidang migas dan pertambangan itu harus kita evaluasi ulang. Karena selama ini kontrak-kontrak yang berlangsung di generasi pertama, kakak kedua itu, menurut saya perbaikannya tidak signifikan, sehingga kita tidak maksimal memanfaatkan daripada potensi tersebut. Kerugian yang besar saudara sekalian, yang selama ini yang mungkin kita tidak tahu. Sebagaimana amanat konstitusi, bumi, air, dan seluruh kekayaan itu adalah milik negara. Menurut saya dalam financial engineering sekarang, Anda bisa bayangin nggak? Orang bisa kaya hanya dengan deposit yang dimiliki belum dia gali, hanya menjadi potensi, kemudian itu dijadikan perusahaan go public, sehingga dia bisa meraup miliar dolar. Itu potensi kerugian yang luar biasa, yang menurut saya bangsa ini, apakah ini bodoh, apakah ditipu, beda-beda tipis saudara sekalian, dan ini tidak boleh ada kembali. Kita tidak anti-asing, kita harus bekerja sama. Tetapi yang kita kerjasamakan itu adalah ya produksinya, bukan potensi yang ada di dalam. Anda lihat batu bara, makanya tiba-tiba ada orang tempoh 5 tahun bisa menjadi miliarder hanya dengan main value, present value, ya bumi yang ada di dalam. Mereka go public sehingga mereka menguasai sekian miliar dolar. Itu yang menurut saya potensi yang luar biasa. Tetapi kerjasama dalam teknik di mana kita tidak mampu, tidak ada masalah. Tetapi menurut saya kita harus mengevaluasi orang kerjasama kita di dalam penerbangan, termasuk juga dalam Blok Mahakam, ya. Memang kita disampaikan bahwa ini hanya jangka pendek, tapi jadikanlah pengalaman ini untuk generasi ke depan supaya kita tidak lagi tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari kekayaan sumber daya alam ini, saudara sekalian. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Pramono, silakan. Terima kasih. Kalau saya ditanya bagaimana 2017 Blok Mahakam itu habis, ini harus ada kearifan para pemimpin dan semua yang akan mengadakan koordinasi dengan yang mengerjakan Blok Mahakam. Kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa manggil orang lain? Tetapi yang saya ingatkan, sudah siapkah kita mengerjakan sendiri? Saya minta banyak universitas di sini, didik putra daerah
menjadi orang-orang yang potensial menggarap blok Mahakam sendiri. Saya juga minta, andai ada putra lain dari pulau lain yang sudah sekolah ke luar negeri, pandai, hebat, ahli dalam perminyakan, pulanglah, berkorbanlah sedikit untuk negara. Jangan hanya menghitung pendapatan kalau dia ada di luar negeri mendapat dolar, di Indonesia mendapat rupiah. Membangun bangsa itu perlu pengorbanan semua orang. Jadi orang pandai, engkau diberi keahlian, ingat engkau adalah warga negara Indonesia. Berkorban sedikitlah, kembali ke Indonesia, bangun, bicarakan. Kalau salah boleh usul. Biasanya penggarap dari asing sebelum habis rasanya enak, mendapat untung banyak, dia ingin memperpanjang penggarapan blok Mahakam. Pertimbangkan baik-baik dalam negosiasi, jangan terulang kembali. Belum habis diperpanjang 25 tahun. Ingat, kita 25 tahun belum tentu masih hidup. Jangan mau sendiri, pertimbangkan baik-baik. Jadi kalau bisa dikerjakan, kerjakanlah. Kalau perlu diperpanjang, pertimbangkan ada anak cucu kita. Kalau ada orang pandai, pulanglah, berkorbanlah. Jadi mau atau tidak mau, ini tinggal keputusan kita. Tetapi saya mengingatkan pengambil keputusan jangan hanya untuk dirinya sendiri, untuk anak cucu kita kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Pramono. Pak Dahlan Iskan, kami persilakan Pak. Kita bangga bahwa semua teman yang di depan kelihatannya tadi sudah menyimpulkan bahwa blok Mahakam tidak boleh diperpanjang lagi. Saya kira kita semua juga sepakat itu. Tetapi saya menyarankan jangan sampai isu ini dikaitkan dengan anti asing atau dikaitkan dengan tidak suka orang asing. Jangan sampai dikaitkan dengan itu. Kalau dikaitkan dengan itu nanti komplikasinya itu panjang sekali dan serius sekali. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita ya wajar saja bahwa tahun 17 blok Mahakam itu kontraknya habis. Karena kontraknya habis, terserah pemilik rumahnya mau dikontrakkan lagi atau mau ditempati sendiri. Sudah sesimpel itu saja. Jangan sama sekali dikaitkan dengan anti asing, tidak baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, isunya itu satu, Indonesia tidak mampu. Itu yang lagi didengung-dengungkan. Yang nomor dua, Pertamina akan hancur keuangannya kalau menangani blok Mahakam. Dua isu ini dikembangkan luar biasa, seolah-olah kita ini memang tidak bisa apa-apa. Nah, saya kira yang mengembangkan isu itu pinter juga. Kan boleh mengembangkan isu seperti itu. Karena bagi pemilik yang lama, pengontrak yang lama, tentu pengen memperpanjang. Berbagai usaha harus dilakukan. Kalau kita dalam posisi mereka, barangkali kita juga begitu. Tinggal sekarang kitanya bagaimana. Karena itu, saya sudah konsultasi dengan banyak pihak bahwa isu kita tidak mampu sudah pasti terbantahkan. Kita baru mengambil alih blok West Madura. Kemudian begitu ditangani memang produksinya menurun karena sebelumnya memang tidak dipersiapkan. Jadi pinter sekali yang dalam tanda kutip menyambut ini. Tetapi sekarang produksinya sudah lebih tinggi dari ketika dipegang oleh. Berarti kita mampu. Dari segi keuangan kita mampu.
sekarang kita pagari. Karena apa? Karena Pak SBY kelihatannya tidak mau masalah blok Mahakam diputuskan sekarang. Biar diputuskan oleh pemerintah yang baru, agar pemerintah sekarang tidak membebani dan tidak jiret pemerintah yang baru. Saya kira ini sikap yang sangat baik. Karena itu pemerintah yang baru harus siap dalam pengertian saya sudah minta Pertamina untuk siap dan siap. Yang paling saya khawatirkan adalah kalau ada orang yang mengatakan, Pak, kami direksi Pertamina tidak siap, tidak mampu, itu bahaya sekali. Dan untuk itu saya sudah minta kesanggupan dan sudah dinyatakan secara tertulis Pertamina mampu dan Pertamina sanggup. Dengan demikian tidak ada lagi alasan nanti bahwa ada yang mengatakan kita tidak mampu. Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah terang benderang sekali bahwa benang merah yang disampaikan oleh 4 orang calon Pak Pres ini mengindikasikan bahwa insya Allah Blok Mahakam akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan catatan Pertamina juga memperbaiki kinerjanya. Pak Anies Baswedan, rasanya tidak berlebihan bahwa penerimaan negara dari migas itu yang mencapai kurang lebih di 283 sampai 300 triliun itu 35 sampai 48% dikontribusikan oleh ladang-ladang migas yang berada di Kalimantan Timur. Artinya apa? Kalimantan Timur memberikan injeksi yang cukup besar terhadap pundi-pundi di APBN. Ada beberapa perdebatan bahwa rasanya tidak ada sesuatu yang memungkinkan kalau misalnya Kalimantan Timur itu menjadi sebuah daerah otonomi khusus karena kontribusinya terhadap negara juga cukup tinggi. Kita menyadari otonomi khusus itu adalah seperti Papua dan Aceh itu dalam perspektif politik ketahanan negara. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang spesifik seperti ini juga harus menjadi sebuah perhatian yang mendalam bagi pemerintahan yang akan datang. Yang saya tanyakan adalah, kalau seandainya bapak-bapak menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan, apakah ada kemungkinan dan memberikan sebuah pemikiran bahwa Kalimantan Timur itu akan diberikan sebagai daerah otonomi khusus? Bagaimana Pak Anies Baswedan? Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Lawannya kesatuan adalah federasi. Bedanya kesatuan dan federasi, federasi adalah sebuah negara kumpulan negara kecil-kecil lalu mengatur. Sebagai negara kesatuan Indonesia, ketika dicek sumber daya alamnya ternyata variasinya tinggi. Ada daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang amat minim dengan sumber daya alam dengan nilai yang luar biasa, yang besar. Tapi kita juga saksikan ada Riau, ada Kalimantan Timur. Justru menurut saya Kalimantan Timur ini harus menjadi contoh sebuah wilayah yang memiliki kekayaan alam yang besar, dan juga Kalimantan Timur memiliki variasi penduduk yang luar biasa. Jika diruntut berapa banyak sebenarnya orang yang tinggal di Kalimantan Timur, kakeknya, neneknya bukan berasal di Kalimantan Timur, tapi mereka sudah merasa bagian dari Kalimantan Timur. Jadi ini Kalimantan Timur adalah sebuah melting pot yang luar biasa. Saya malah ingin, kalau saya presiden, saya akan tunjukkan tempat-tempat lain. Lihatlah Kalimantan Timur. Di sini ditemukan sumber daya alam dan masyarakatnya bersatu sebagai orang Indonesia. Bukan berbicara malah yang terbalik. Kalau menurut saya sekarang ini, begitu kita mendekati masalah ini seakan-akan sebagai tempat yang di situ kaya, di situ ada otonomi khusus. Terbalik, Pak. Tempat yang di sini diperlukan memiliki sumber daya alam harus bisa menjadi contoh. Dan kekayaan alam ini adalah kekayaan alam seluruh bangsa Indonesia, bukan kekayaan alam satu wilayah. Ini adalah kekayaan alam kita semua. Memang statement ini barangkali tidak populer di tingkat lokal, tapi Bapak sekalian, kita bicara sebagai bangsa Indonesia, bukan berbicara sebagai saya orang Riau, saya orang Aceh, saya orang Kalimantan, bukan. Saya adalah orang Indonesia, dan kalau kita bicara sebagai orang Indonesia, kita tidak kehilangan kekalimantanannya, kita tidak kehilangan kebukisannya, kita tidak kehilangan karakter-karakter itu. Jadi saya ingin garis bawahi soal ini. Malah saya melihat Kalimantan Timur harus mengubah cara pandangnya. Saya kemarin tanya, Pak,
pada teman-teman mahasiswa, Kalimantan Timur adalah sebuah wilayah yang kaya. Apa kekayaannya? Disebutkan, Pak. Paling tinggi katanya tambang, batu bara. Nomor 2 minyak, lalu gas. Lalu saya katakan pada semua mereka, salah. Kekayaan terbesar di Kalimantan Timur adalah manusia Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya malah yang harus dibicarakan adalah manusianya. Lihat negara-negara di Timur Tengah, kurang apa kekayaan minyaknya, tapi apa yang terjadi pada kualitas manusianya. Lihat Korea Selatan, ada sumber daya alam? Tidak. Lihat Taiwan, tidak ada. Singapura tidak ada. Jepang tidak ada. Tapi yang mereka miliki kekayaan alam. Yang dibutuhkan di Kalimantan Timur bukan soal otonomi, tapi kualitas manusia yang didapat oleh mereka. Terima kasih. Pak Irman, silakan Pak Isman. Saudara-saudara sekalian, otonomi dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat yang ada di daerah itu lebih partisipatif, ya, lebih kreatif dalam membangun daerahnya. Mungkin otonomi khusus untuk beberapa daerah tertentu tentu punya sejarahnya, apakah itu Aceh, Papua, dan termasuk juga Jogja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana jawabannya meningkatkan atau mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur memang betul kaya dengan sumber daya alam. Ini harus dijadikan leading sektor untuk membangun Indonesia di Kalimantan Timur. Nah, saya ingin melihat bahwa paradigma pembangunan sekarang, desentralisasi dan otonomi adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara sekalian, karena Kalimantan Timur itu menyumbang kontribusi yang besar, dana bagi hasil telah ditentukan, dan 2 tahun yang lalu masyarakat Kalimantan Timur memperjuangkan supaya bagi hasilnya ditingkatkan, dan kami dari Dewan Perwakilan Daerah mendukung itu, ya, supaya dana bagi hasil gas itu bukan lagi 70-30, ya, kita tingkatkan menjadi 50-50 antara provinsi penghasil dan juga pusat. Kemudian juga gas. Kenapa saudara sekalian kita harus tingkatkan? Karena kontribusi minyak dan gas itu tidak lagi signifikan dari APBN kita. Alangkah lebih baiknya dana bagi hasil itu kita tingkatkan, ya, sehingga dana untuk melakukan pembangunan di Kalimantan Timur, karena kita tahu ini alam ini, sumber daya alam ini kan tidak akan habis, sehingga persiapan untuk sumber daya alam ini makin habis, harus membangun manusianya, tentu membangun infrastruktur. Bahkan harus, kalau buat saya, apakah perlu Pertamina itu ada di Jakarta itu? Kalau saya dicandikan jadi presiden, saya akan dekatkan semua BUMN itu di mana daerah operasinya. Di sini ada Pak Dalan ke depan, ya, apa Anda yang jadi presiden atau saya, mari kita pindahkan Pertamina itu ke Kalimantan Timur. Supaya, ya, saya ingin melihat Kalimantan Timur ini seperti Texasnya Amerika, ya. Texasnya menjadi pusat pertumbuhan. PN gas itu kita pindahkan ke Sumatera Selatan, sehingga penyebaran pembangunan akan terjadi. Coba Anda bayangkan kalau 50.000 pegawai Pertamina pindah ke Balikpapan ini, sini ada Pak Wali Kota, bagaimana multiplier efeknya? Sehingga, jadi Kalimantan ini adalah untuk Indonesia. Itulah jawabannya, lebih penting daripada meminta hanya sekedar status simbol, hanya sekedar lebih khusus, saudara sekalian. Terima kasih banyak. Pak Pramono Edi, kami persilakan Pak. Terima kasih. Memang banyak diramaikan sekarang oleh daerah-daerah bahwa bagi koordinasi bagi hasil dari masing-masing daerah. Tapi saya mengingatkan, adanya otonomi daerah adalah untuk segera mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing. Karena kepala daerah tahu betul apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau khusus, mengapa Papua khusus? Coba kita lihat, Papua itu jauh tertinggal dari yang lain. Perlu otonomi khusus sehingga mengejar ketinggalan dari daerah lain di Indonesia. Kalau di Aceh sama, coba lihat, mereka tertinggal jauh dari kita karena adanya satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin merdeka, akhirnya mereka tertinggal. Maka dari itu diberilah kekhususan. Perlukah Kalimantan Timur khusus? Saya hanya ingatkan, sumber daya alam itu terbatas.
Selalu saya katakan jangan dieksploitir sekarang ini habis-habisan. Saya setuju dengan Mas Anies. Sumber daya manusianya lah yang harus ditingkatkan. Jangan hanya tergantung sumber daya alam. Bikinlah manusia yang menjadi pencipta sesuatu yang belum pernah ada. Otak manusia adalah bahan dasar yang bisa dieksploitir tanpa batas. Daya alam terbatas. Singapura tidak punya apa-apa, tapi otaknya dieksploitir terus. Orang tidak pernah mengenal ada iPhone dulu. Sekarang didik, manfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya. Jangan dikuras saat ini untuk meningkatkan sumber daya manusia sebesar-besarnya. Itu yang saya harapkan. Jadi universitas di sini harus mengkaji manusianya yang harus ditingkatkan sebesar-besarnya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Pak Pramono. Pak Dahlan Iskan, kami persilakan Pak. Terima kasih. Perlukah Kalimantan Timur mendapatkan status otonomi khusus? Tentu ini negara demokrasi, terserah rakyatnya, terserah rakyat Kalimantan Timur, terserah rakyat Indonesia. Tetapi kalau Kalimantan Timur saja minta otonomi khusus, saya membayangkan semua provinsi nanti akan minta otonomi khusus dengan alasan yang berbeda-beda. Misalnya Sulawesi Utara minta khusus karena dekat Filipina, Sulawesi Selatan minta khusus karena bahasanya Bugis, Sulawesi Tengah minta khusus karena letaknya di tengah, Jawa Barat khusus karena dia Sunda, dan seterusnya. Dan kalau semua provinsi nanti otonomi khusus, gak ada gunanya juga status otonomi khusus, karena semuanya menjadi otonomi khusus. Saya sangat setuju dan kita semua setuju, dan prinsipnya memang begitu. Pak Anies Baswedan yang sudah berpengalaman luar biasa, Pak Anies Baswedan ini mengirim guru-guru ke daerah terpencil, ke daerah perbatasan, dan merasakan sendiri betapa SDM itu memang penting. Dan doktrinnya adalah jangan lupa, tidak ada negara kaya, tidak ada negara miskin. Yang ada adalah negara dengan manajemen baik dan negara dengan manajemen tidak baik. Negara kaya, daerah kaya, kalau manajemennya jelek, dia menjadi miskin. Daerah miskin, kalau manajemennya baik, dia menjadi kaya. Itu prinsip sudah universal, dan saya setuju sekali Pak Anies Baswedan, dan manajemen di situ adalah manusianya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dahlan Iskan, luar biasa. Dan kita dapat mengetahui tadi dengan terang benderang dari pemaparan panelis pertama sampai Pak Dahlan Iskan telah menunjukkan betapa nasionalisme para calon presiden ini sudah betul-betul mumpuni. Dan kami kembali persilakan Pak Adri Paton, silakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan dari audiens kepada para kandidat, di mana kita memiliki waktu 45 menit ke depan. Ya, kami persilakan. Saya dulu. Tokoh masyarakat Pak Yustomo. Ya. Bapak yang pakai baju batik, dan dari mahasiswa saya minta yang baju merah. Silakan sebutkan nama, kenalkan, dan tujukan pertanyaan kepada Saya adalah HM Yustomo sebagai 4 forum kewaspadaan dini, forum teroris, forum yaitu lintas agama, forum kebangsaan. Mari demi NKRI, aku bangsa Indonesia. Coba serentak, aku bangsa Indonesia, aku bangga Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih 4 calon presiden yang saya hormati. Terima kasih pertama pada Tuhan, kedua yaitu Indonesia sudah demokrasi.
kita lihat sekarang kita beli barang bukan kucing dalam karung. Kita lihat apa diungkapkan tadi, dibicarakan 4 figur semua hebat, tetapi bagaimana jalannya? Ini utlubul mimawal bisin, kau belajar ilmu sampai Cina kita. Sekarang kita bicara bagaimana kita menjalankannya. Hanya 3 ilmu, insya Allah. Pertama, Indonesia 1200 suku ini perbedaan. ERC hanya 56 suku, India hanya 69 suku. Pak Yustomo. Ya, sekarang 3 ilmu ini, satu, ukhuwah Islamiyah. Semua umat Islam dan saudara kita pertama, kedua ukhuwah atonya, sebangsa setanah air ini saudara. Saya yakin kekhawatiran Bapak tadi, kenapa dari zaman dulu sampai sekarang menjalankan, tidak pernah. Karena dengki, Pak, tolong bentar. Ketiga, ukhuwah basariah, seluruh dunia ini adalah harta, adalah saudara. Kedua, sudah kami tangkap. Tolong Pak, ini penting Pak. Ini adalah kebangsaan Pak. Ya. Kita bicara bangsa, bukan suku, tapi bangsa. Kita harus lakukan fasta bikul herat, berlomba-lomba kerja kebajikan. Pesannya sudah kami tangkap. Terima kasih Pak. Yang ketiga, kita lakukan yaitu manusia hidup harus berkualitas. Sehingga Terima kasih banyak. Ya, pesannya sudah kami tangkap. umur terbatas, namun yaitu demi negara bangsa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya minta konvensi ini, insya Allah 11 orang ini pilar, pasti nanti ada piringnya. Setelah konvensi ini mudah-mudahan lebih kompak, sehingga mudah-mudahan Indonesia tercapai baratun toibatun warabun gabung. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Yustomo yang pada prinsipnya Pak Yustomo tidak memberikan pertanyaan kepada para kandidat, tetapi lebih memberikan support dan dukungan dan saran. Baik, kepada yang kedua saya persilakan Bapak tokoh masyarakat langsung to the point pertanyaan Pak, mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyat, saya Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Makam dan juga Ketua Persekutuan Suku Asli Kalimantan. Pertanyaan saya simpel. Seandainya dari 11 calon kandidat ini kita tarik dengan berpejam, Partai Demokrat pasti akan mendapatkan yang terbaik. Dengan tutup mata aja, karena 11 itu terbaik semua untuk pemimpin bangsa masa depan. Pertanyaan saya sederhana. Tadi sudah dibahas masalah pelupakan, tapi bapak-bapak perlu ingat, antri kendaraan di BSPBU yang dialami Kaltim, di Senipah, di belakang ongsornya total, itu ada kampung yang tidak punya listrik. Di belakang PT Badak, Kampung Pagung, tidak punya listrik. Itulah kenapa kami memperjuangkan hak-hak Kalimantan Timur. Maaf, Blok Mahakam tidak hanya untuk Pertamina, tapi kami mengklaim, kami bahkan berani mengatakan 51% untuk BUMD. Pertanyaan untuk Kaltim. Pertanyaannya langsung Pak. Pertanyaan saya, jika Bapak menjadi presiden, sanggupkah Bapak menjaga atau mempertahankan, menciptakan kedaulatan energi nasional? Karena ini sangat berbahaya. Kita tahu Venezuela sudah berhasil, bangsa-bangsa di Amerika Latin sudah berhasil. Mampukah Indonesia akan keluar dari jerat asing sehingga kita lebih berdoa secara kedaulatan energi? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih Pak Wahyat. Selanjutnya pertanyaan ke nomor 3, saya persilakan dari mahasiswa, sebutkan nama. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Januar Christopher, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurul Warman. Untuk masalah strategi apa ketika nanti Bapak menjadi calon, ketika nanti Bapak menjadi presiden, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk memberdaya gunakan para TKI kita yang banyak mencari pekerjaan di daerah perbatasan Malaysia? Bagaimana cara Bapak membangun kerja untuk bekerja di daerah perbatasan, jadi tidak lagi mencari pekerjaan di luar negeri, tapi justru memperoleh pekerjaan di daerah perbatasan kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada 2 pertanyaan.
dari tokoh masyarakatan dan dari mahasiswa umum, yang mana mempertanyakan masalah komitmen Bapak dengan Blok Mahakam dan bagaimana Bapak-bapak kalau menjadi presiden nanti bisa mengatasi masalah TKI yang selalu ke Malaysia. Sementara kalau kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan di daerah perbatasan Malaysia Indonesia, tentu tenaga kerja kita tidak perlu ke luar negeri. Kalau tadi yang menjawab selalu dari Pak Baswedan, maka kita putar Pak. Sekarang kita minta yang pertama Pak Dahlan Iskan yang baik. Pertanyaan pertama, saya merasa disekolahkan 2 tahun di PLN, tahu persis kesulitan dan tahu persis keterbatasannya. Saya punya dendam, kalau saya jadi presiden nanti, saya akan bentuk PLN yang lain untuk bisa menyelesaikan wilayah-wilayah seperti yang Bapak sebut tadi. Kalau wilayah-wilayah itu diserahkan kepada PLN yang ada sekarang, tidak mampu. PLN tidak mampu. Wilayah Indonesia ini terlalu besar untuk diserahkan kepada PLN yang seperti yang ada sekarang. Harus ada PLN khusus yang untuk wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tenaga kerja di negara lain. Sekali lagi, ini negara demokrasi. Hak semua orang untuk mencari nafkah di mana saja. Kalau mencari nafkah di luar negeri lebih baik, kita tidak bisa melarang, dan baiknya kita tidak melarang. Sepanjang di luar negeri itu, sepanjang di negara tersebut mempunyai sistem hukum yang memiliki perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Tetapi kalau di negara tersebut sistem hukumnya tidak menjamin perlindungan kepada tenaga dari Indonesia dan dari negara lain, maka memang kita harus melarang warga kita untuk bekerja di negara tersebut. Tetapi kalau bekerja seperti di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Singapura, yang sistem hukumnya sangat melindungi tenaga kerja asing dan sistem kesejahteraannya juga sangat baik, maka tidak bijaksana kalau kita melarang warga kita mencari penghasilan di luar negeri. Tetapi di negara lain yang menyiksa, memperkosa, kemudian menggaji kecil, menyandera, memang Indonesia harus melarang tenaga kita bekerja di sana. Terima kasih Pak Iskan yang memberikan beberapa pertanyaan jawaban dari para audiens. Selanjutnya yang kedua silakan Pak. Ya, terima kasih. Masalah listrik Kalimantan ini memang ironi. Punya batu bara banyak, listriknya biarpet. Ini yang salah adalah cara membangunnya dan niatnya. Kembali lagi, manusianya. Oleh sebab itu para kepala daerah saya mengingatkan, Anda dipilih untuk mensejahterakan rakyat yang memilih. Bangun dengan baik, potensi ada. Saya juga mengingatkan tadi TKI, ada yang perlu dievaluasi kalau negara yang kita kirim TKI membahayakan. Tapi kalau sudah membahagiakan dan mensejahterakan, lanjutkan. Yang perlu sekarang adalah beri pendidikan TKI sesuai dengan kapasitasnya sehingga dia tidak menjadi orang yang terhina di luar negeri. Yang ketiga, para kepala daerah khususnya di perbatasan mungkin kalau memberi izin kepada perusahaan lain atau asing, pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai kita memberi izin, lama-lama tidak terasa kita terjajah. Kita terjajah, tumpang tindih. Dan satu, oleh sebab itu saya mohon kepada yang ada di depan saya, pilih pemimpin yang tidak korupsi. Dia tidak ada utang kepada orang lain, sehingga dia niatnya hanya membangun daerahnya, untuk wilayahnya, untuk warga negaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pramono. Selanjutnya saya persilakan langsung Bapak Irman Gusman.
Jadi saudara sekalian, itulah yang kita rasakan. Di samping pembangunan ekonomi kita secara makro sudah cukup baik, tapi masih ada yang kesenjangan yang ada. Seperti yang terjadi di Kalimantan sebagai lumbung energi, tapi masih ada daerah-daerah yang belum mendapat manfaat daripada listrik dan sebagainya. Inilah yang harus kita rubah. Jadi ke depan Provinsi Kalimantan harus membangun infrastruktur besar-besaran. Kita harus kurangi impor batu bara, kita harus kurangi impor energi, kita gunakan untuk membangun infrastruktur di Kalimantan supaya para industri-industri masuk ke Kalimantan Timur ini. Nah, dengan itu tentu pertumbuhan ini akan jauh lebih cepat. Kalimantan kontribusinya hanya 9% dari pertumbuhan dari GDP nasional. Padahal kalau ini dikelola dengan baik, dengan bagus, sehingga Kalimantan yang biasa diistilahkan gajah tidur, ya, insya Allah kalau saya dipercaya untuk memimpin bangsa ini, saya akan jadikan gajah tidur ini gajah yang bisa berdansa, gajah yang bergerak, yang bangkit, ya, menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sebanyak-banyaknya manfaat energi untuk kebutuhan industri yang ada di dalam negeri ini. Yang kedua, masalah TKI. Memang 2015 kita sebentar lagi masuk ke area pasar ekonomi Asia Tunggal, tidak lagi ada batasan. Tetapi saudara sekalian, apa yang saya lihat saudara kita di Malaysia, di Timur Tengah, menurut saya kita harus men-stop, kita harus melarang ibu-ibu kita, anak gadis kita, perempuan-perempuan kita bekerja menjadi pembantu di negara lain. Itu tidak boleh saudara sekalian. Kecuali yang mengirim tenaga kerja yang memerlukan keterampilan yang terhormat, itu dibolehkan. Tapi pembantu, TKW dan sebagainya macamnya itu harus kita stop, karena apa yang kita peroleh dengan kebanggaan kita menjadi Indonesia itu tidak sebanding saudara sekalian. Dan kita harus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, sehingga mereka bisa bekerja di negeri sendiri manapun dia ingin di Indonesia ini. Terima kasih Pak Isman Gusman. Selanjutnya kami persilakan Bapak Anies Baswedan. Silakan Pak. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Bahtiar mengenai pengelolaannya jangan saja di Pertamina, tetapi juga perlu BUMD terlibat. Soal angkanya nanti perlu didiskusikan Pak. Tetapi menurut saya yang penting adalah untuk apanya, itu lebih penting. Yang saya sering takutkan adalah kutukan, ada istilahnya kutukan tempat dengan sumber daya alam yang tinggi. Di tempat yang sumber daya alam yang tinggi justru peningkatan kesejahteraan lemah. Kenapa? Karena lebih memikirkan pembagian hasil daripada untuk apa hasil itu. Bapak-Ibu sekalian yang sekarang disebut sebagai tokoh masyarakat Kaltim yang ada di sini, saya ingin tanya, Anda mungkin tahu berapa jumlah minyak yang disedot dari tanah ini? Anda mungkin tahu berapa ton yang diambil batu baranya? Tapi tahukah Anda berapa jumlah SD di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMP di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMA di tanah ini? Kalau Anda tahu jumlah kayunya, jumlah minyaknya, jumlah tambangnya, tapi tidak tahu jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, maka retorikanya nasionalistik, tapi cara berpikirnya sangat kolonialistik. Kenapa? Karena kaum kolonial tidak memikirkan manusianya. Kaum kolonial itu hanya memikirkan bagaimana mengambil kekayaan alamnya. Bapak sekalian, di Kalimantan hari ini, Kalimantan Timur ada 2.200 SD, 700 SMP, hanya 700 SMP, dan hanya 200 SMA. 200 SMA. Apa yang selama ini dipikirkan jika yang didiskusikan adalah bagi-bagi sumber daya alam, memastikan tinggal, tapi manusianya tidak dapat. Di sini, Bapak sekalian, saya mengatakan kenyataan bisa pahit. Saya sampaikan bukan sesuatu yang nyaman untuk didengar bagi masyarakat di Kalimantan Timur, tapi saya ingin katakan, jika kesadaran itu ditumbuhkan hari ini, maka anak-anak dan cucu-cucu kita akan bangga. Di 2014 Kalimantan Timur berubah.
Kalimantan Timur memikirkan sumber daya manusianya. Jadi sekalian, saya ingin garis bawahi, saat tidak lagi masih dikuasai asing, kita dengan nyaman menuding asing. Hati-hati, sesudah ini pindah di tangan Indonesia dan tidak dikelola untuk siapa dengan jelas, Anda tak punya lagi retorika anti asing. Anda tak punya lagi alasan invasi. Pada saat itu kita akan menyaksikan kekayaan alam pindah tanpa kita punya label yang menggerakkan nasionalisme. Di sana ketimpangan bisa permanen. Karena itu saya menggarisbawahi dari awal, bukan siapanya berapa persennya, tapi untuk siapa dan bagaimana dimanfaatkan rakyat banyak, itu yang menjadi kunci. Untuk TKI, pertanyaan kedua, yang soal TKI tadi sudah dijawab banyak soal TKI, tapi saya ingin garisbawahi, saya sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi, bahwa kita tidak bisa melarang. Kita tidak punya hak untuk melarang orang untuk memilih sejahtera di negeri manapun. Tetapi satu hal yang pasti, buat kita saat sesama warga negara memilih mencari pensejahteraan di luar, sebenarnya sedang mengatakan negeri ini tak memberikan kepastian. Ini adalah satu pesan yang menurut saya harus diubah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi yang pergi dari Indonesia mencari kehidupan di luar, low skill labor, tenaga kerja dengan kemampuan yang rendah. Kita harus angkat itu. Kita harus tinggikan keterampilannya, pengetahuannya, tapi itu tidak cukup. Yang kedua, suplai energi dan infrastruktur sampai ke desa. Dengan begitu, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki bisa menghasilkan aktivitas produktif di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Lalu, yang terakhir yang tidak kalah penting, kita masuk era ASEAN, di mana ada perputaran perdagangan yang bebas. Ya, dalam urusan barrier untuk trade, kita sudah menyaksikan ada eliminasi, ada penghapusan. Kalau saya jadi pemimpin Indonesia, saya akan dorong bukan saja persoalan hambatan untuk perdagangan bebas, yang harus ditiadakan adalah hambatan untuk pergerakan manusia secara bebas. Dengan begitu, orang-orang Indonesia bisa mendapatkan manfaat di luar, bukan saja orang luar yang masuk ke Indonesia. Dengan cara begitu, maka economic community yang dibangun, kita tidak perlu khawatir orang asing yang masuk karena jumlahnya sedikit dan di kelas menengah ke atas bisa menjadi kompetitor. Tapi kita harus dorong agar pergerakan manusia, tenaga kerja itu bisa bebas. Dengan begitu, kesejahteraan, bayangkan supir taksi di Indonesia misalnya 1 bulan 1,5 juta. Kalau dia mengerjakan hal yang sama di Singapura, dia bisa mendapatkan 25 juta. Hari ini orang Indonesia tidak boleh bekerja sebagai supir taksi di Singapura, tapi barang dari Singapura bebas masuk ke Indonesia. Saya ingin balik, barang Anda silahkan masuk, tapi orang Indonesia juga harus bisa masuk ke dalam sana. Baik, kita berikan aplaus kepada 4 kandidat. Baik, kita masih mempunyai waktu 25 menit, di mana 10 menit terakhir nanti kita akan jadikan waktu itu untuk closing statement daripada kandidat. Oleh karena itu saya buka satu penanya. Saya minta perempuan, seorang wanita. Silakan ibu yang berjilbab, sebut nama, langsung to the point pertanyaan ibu. Silakan. Tolong mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Lufitasari. Saya dari DPC Balikpapan. Yang akan saya tanyakan kepada para kandidat di depan, yang tadi telah memaparkan dengan begitu piawai, dan kami yang muda tentunya juga berapi-api dan berharap supaya siapapun yang nanti diamanahkan dan mendapatkan kesempatan menjadi presiden itu benar-benar menjadi amanat dan juga bisa mengemban apa yang telah menjadi jargon bapak-bapak sekalian yang terhormat, terutama untuk masalah perempuan, karena jumlah perempuan adalah umat yang tercipta dan terbanyak di muka bumi. Pertanyaannya, bagaimana Bapak akan memberikan kontribusi kepada para perempuan tenaga kerja Indonesia dan juga adanya persamaan gender bagi kabinet yang akan kelak Bapak
kontribusikan untuk memimpin kabinet ke depan 2014 hingga 2019, di mana perempuan tentunya juga akan memberikan peranan. Dan kami harapkan dari suara perempuan dan para generasi muda semua bisa mengemban dan juga menjadi peran bagi ibu, karena kokoh dan tegaknya negara ini adalah juga peran dari ibu. Tidak ada bapak pertiwi, tapi ibu pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung Pak dijawab oleh Bapak Edi. Ya, langsung Pak. Terima kasih. Masalah kabinet, Ibu tanya. Kabinet tidak ada batasan. Manakala dia wanita yang hebat, dia bisa menjadi menteri yang hebat. Tidak perlu lihat gender. Tetapi mungkin tidak bisa semua, karena ada beberapa hal yang hanya bisa dikerjakan oleh pria. Tapi saya mengingatkan, ibu adalah orang yang hebat. Orang yang hebat, andai dia bisa mendidik anak-anaknya lebih hebat dari dirinya sendiri. Pendidikan berangkat dari rumah yang sejahtera. Tiada laki-laki hebat tanpa seorang wanita yang hebat. Saya ada di sini karena ibu saya, karena ayah saya. Jadi saya ingatkan, berikan pendidikan berangkat dari rumah yang bahagia dan sejahtera, sehingga anak itu berangkat dididik orang lain di sekolah karena dia senang melihat keluarganya bahagia di rumah. Dia menerima pendidikan dengan penuh, dengan keceriaan. Pada saat pulang kembali dibina oleh ibunya. Ada satu pengalaman, saya pernah ditanya ayah saya, kapan kamu akan ujian SMP? Besok saya ujian SMP. Ayah saya mengatakan, sebelum kamu berangkat besok menghadap saya. Apa yang dilakukan ayah saya kepada saya pada saat SMP? Saya lapor ke ayah saya pagi-pagi. Ayah saya memegang kepala saya, Edi berangkat, kamu aku doakan. Sebentar didoakan ayah saya. Saya berangkat ke sekolah untuk ujian, yang ada adalah hanya ayahku mendoakan aku untuk lulus ujian. Masih adakah keluarga seperti ini saat ini? Jarang saya temui. Jarang saya temui. Walaupun ada tetapi jarang. Rasanya kalau sudah memberi uang sudah segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, tetapi kasih sayang adalah segala-galanya. Ingat, anak aset kita. Kalau kita tidak siapkan, dia yang bisa membawa kita masuk jurang, atau dia yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Terima kasih. Kasih ibu sepanjang masa. Baik, silakan Pak Usman. Terima kasih saudara sekalian. Bangsa Indonesia ini harus bersyukur 270 tahun Amerika telah merdeka. Sampai sekarang belum pernah presidennya itu wanita. Indonesia baru 60 tahun, ya, 45 sampai tahun 2002, sekitar 58 tahun kita telah menghasilkan seorang presiden wanita. Berarti itu adalah puncak prestasi wanita Indonesia. Kalaulah perempuan bisa jadi presiden, berarti perempuan Indonesia bisa menjadi apapun asal diberi kesempatan, saudara sekalian. Itu yang penting. Saya ingin buktikan lagi yang kedua. Di bidang politik katakan, semua banyak politisi, harus ada affirmative action untuk perempuan, diberikan 30%. Itu pun di DPR katakan, sekarang mungkin 30 baru 11. Di DPD RI, di mana lembaga yang saya pimpin, di 2009 tanpa ada instruksi harus 30%. Tahu nggak berapa proporsi perempuan di DPD? Hampir 29%, saudara sekalian. Asal diberi kesempatan. Satu provinsi di Kalimantan Barat, ya, seperti kita tahu anggota DPD itu per provinsi 4 orang. Di tahun 2009, ya, dari sekian puluh calon untuk menjadi anggota DPD RI disapu bersih sama perempuan di Kalimantan Barat. Itulah kekuatan perempuan Indonesia. Pertama, diberi kesempatan, diberi peluang, apalagi dalam zaman ilmu pengetahuan teknologi sekarang, ya.
Dan bisa kita lihat apakah di sekolah, di kelas dan sebagainya, termasuk putri saya, perempuan yang paling besar, usia 19 tahun, sudah tamat, sudah sarjana dan dapat beasiswa lagi. Itu yang membedakan dengan anak saya yang pria, jauh ketinggalan dengan yang perempuan. Inilah menurut saya kehebatan perempuan Indonesia, saudara sekalian. Termasuk kita yang berdiri di sini mungkin karena istri kita, ibu kita lah yang menjadi pendorong. Jadi perempuan dalam kultur budaya Indonesia, budaya Timur mendapatkan tempat yang terhormat. Apalagi kalau di kampung saya Sumatera Barat, ya kita ini garis keturunan ibu, ya ibulah yang menjadi anchor kita, yang menjadi kekuatan kita, sehingga tidak ada bapak kota yang ada ibu kota, nggak ada bapak pertiwi yang ada ibu pertiwi. Jadi adik sekalian, para perempuan Indonesia, mari bangkit, percaya diri, ya waktu bersama saudara sekalian, tidak ada lagi perbedaan antara perempuan, justru perempuanlah yang punya peluang yang besar untuk memimpin dimanapun, apakah bidang politik, pemerintahan, ekonomi, ya bupati, gubernur, segala macam. Inilah zaman keemasan wanita di abad 21 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Irman Gusman. Saya mohon Pak Dahlan. Ibu dari mana? Biasanya orang Indonesia kalau bertanya tidak menjawab, tidak mendengarkan jawabnya. Baik Bu, silakan duduk. Ya. Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Saya kira yang ditanyakan Ibu tadi menjadi pertanyaan seluruh wanita di Indonesia. Tetapi sebaiknya seluruh wanita di Indonesia juga tahu bahwa saya memiliki prinsip kemajuan di masa yang akan datang itu ditentukan oleh 3 kelompok. 1 anak muda, 2 wanita, dan 3 netizen. Nah, jadi peranan wanita nanti diperjuangkan tidak diperjuangkan, dia akan naik luar biasa besar. Karena memang zaman sudah menghendaki, alam menghendaki yang akan datang ini anak muda dan wanita yang tampil. Jadi sudah melebihi dari perjuangan. Dan kira-kira semua sudah tahu bahwa BUMN terbesar di Republik ini direktur utamanya adalah wanita. Belum lama ini saya mengangkat anak muda sekali, karena saya percaya anak muda yang bisa bikin kemajuan. Anak muda berumur 28 tahun menjadi direktur utama, dan dia adalah juga wanita. Jadi memang zaman sudah menghendaki. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Selanjutnya terakhir, kami persilakan Pak Anies Baswedan. Ya, Ibu bertanya soal ini dan sebenarnya menarik. Ada sebuah indeks namanya Indonesian Governance Index. Banyak faktor dimasukkan dalam indeks itu. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Dan Bapak Ibu tahu bahwa angka tertinggi antar provinsi seluruh Indonesia yang memiliki kesetaraan gender 7,5, paling tinggi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah tempat yang kesetaraan gendernya di antara seluruh provinsi Indonesia tertinggi. Dan ini artinya di sini sudah muncul budaya itu. Kita belum tentu sadar bahwa di sini ada. Seringkali memang kita tidak sadar sampai dibandingkan ke tempat-tempat lain. Kalimantan Timur bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Tapi saya ingin tarik lebih jauh. Bicara tentang perempuan, mari kita mulai dari yang hal paling mendasar. Lihat angka kematian ibu melahirkan. Kita di Indonesia masih 358 per 10.000 kelahiran. Ini unacceptable. Tidak bisa kita membiarkan ibu kita melahirkan lalu dikuburkan. Biarkan ibu kita melahirkan dan pulang membawa bayinya. Ini yang harus kita dorong. Dan sekalian, saya ingin garis bawahi, saya miris kalau mendengar pidato mengatakan mari kita turunkan angka kematian ibu. Menurut saya bukan diturunkan, ditiadakan. Kita harus meniadakan ibu yang meninggal saat melahirkan. Jadi konsentrasinya lagi-lagi 3. Masalah kesehatan, kenapa banyak meninggal? Bukan karena fasilitas kesehatan, karena transportasinya yang bermasalah.
dan itu dua itu nempel menjadi satu. Jadi saya melihat persoalan perempuan menjadi persoalan yang mendasar yang harus menjadi kepedulian kita. Tapi di sisi lain, bangsa ini adalah bangsa yang berhutang besar pada kaum ibu. Hari ini salah satu masalah terbesar Indonesia adalah korupsi. Karena itu saya mengundang kepada para ibu, mulai hari ibu kemarin Pak, mari kita jangan kirimkan ucapan selamat hari ibu pada ibu-ibu, tapi dibalik kepada para ibu untuk mengirimkan surat pada anak-anaknya. Nah, hari ini negeri kita panen korupsi. Setinggi apapun jabatanmu, tolong jangan buat ibumu melahirkan koruptor. Jangan kau korupsi. Tuh, pangkat orang boleh setinggi apapun, pangkat orang boleh tinggi apapun, ibunya bisa menjewer dia. Kau jangan korupsi, karena rahim ibumu bukan tempat lahirnya koruptor. Hari ini kita belum mengundang kaum ibu untuk turun tangan. Kita harus panggil kaum ibu turun tangan untuk ikut membereskan republik ini dengan cara mengingatkan pada anak-anaknya mengenai akhlak yang dimulai itu dari rumah. Terima kasih. Di balik keberhasilan seorang lelaki terdapat seorang wanita yang hebat. Itu kata bijak. Baik, kita sudah menyelesaikan sesi pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita masuki sesi terakhir, yaitu closing statement yang akan disampaikan 4 orang kandidat capres dari konvensi Partai Demokrat. Saya persilakan Bapak Dr. Haji Syamsul. Iya, baik, terima kasih Pak Prof. Adri Paton. Terima kasih sekali, sangat menginspiratif kita diskusi pada hari ini. Dan tadi pertanyaan terakhir ditutup oleh Ibu sangat luar biasa. Saya jadi terinspirasi juga Ibu. Kenapa 68 tahun bangsa ini merdeka? Kenapa Pak Ayo Urap Kaltim nang jadi menteri? Tapi ini sekedar curhat. Sekedar curhat saja, mudah-mudahan Bapak di sini yang diantara 4 ini nggak perlu dijawab Pak. Mudah-mudahan begitu Bapak jadi presiden ada putra terbaik ke Kalimantan Timur, entah di dalam ruangan ini, entah yang berada di luar sana, akan menjadi salah seorang menteri terbaik di Indonesia. Baik, kita mempunyai waktu selama 2 menit untuk closing statement Bapak-bapak calon presiden. Kita memulai dari Pak Dahlan Iskan Pak, 2 menit untuk closing statement Pak. Silakan Pak. Ini saya merasa berbahagia karena di Balikpapan ini saya disambut oleh ratusan kelompok masyarakat yang ada di sini, mulai dari tari bedok Dayak sampai Kutai, sampai Toraja, sampai Reok Ponorogo dan Jaran Kepang dari Tulungagung, sampai kelompok dari Toraja dan Batak, dan juga Kasidah Al-Banjari. Yang paling mengharukan saya adalah ketika masing-masing kelompok melakukan atraksi dan tiba giliran kelompok dari Batak. Ternyata mereka tidak membawa alat musik, tetapi saya tahu bahwa kreativitas mereka tidak terbatas, dan tiba-tiba saja salah seorang dari kelompok Batak itu datang ke kelompok Kasidah, pinjam rebananya. Jadilah itu barang. Mereka menari tari torkol dengan sangat asiknya, dan betapa kelompok Kasidah juga bisa mengikuti torkol, dan kerukunan yang seperti ini di Kalimantan Timur luar biasa, dan itu menjadi cermin seluruh Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Pramono, silakan mohon tenang Bapak-bapak. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada Kalimantan Timur. Saya melihat tidak lagi terpisah-pisah, semua adalah warga Kalimantan Timur. Tidak ada suku Jawa, tidak ada suku Batak. Pertahankan kondisi seperti ini, aman, tentram, nyaman. Aman, tentram, nyaman, maka keseharian kita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, andai ingin membangun bangsa, tidak bisa hanya ditentukan oleh presidennya sendiri. Semua yang ada di depan ini mempengaruhi jadi tidak jadi negara Indonesia ke depan lebih baik. Oleh sebab itu, siapkan diri kalian semua yang ada di depan saya ini yang masih muda-muda, dukung siapapun presidennya, mari membangun Indonesia ke depan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irman Gusman, kami persilakan Pak, silakan Pak. Waktu 2 menit Pak Irman.
Terima kasih saudara sekalian. Terima kasih Kalimantan Timur. Ini saya lihat tempat konvensi debat bernegara yang paling ramai dan meriah ada di Samarinda. Dari tadi yang saya lihat, kalau tempat lain Pak Dahlan makin lama makin kurang, kalau ini makin lama makin penuh. Itu hebatnya. Hari ini kita optimis melihat masa depan Indonesia. Hanya pertanyaannya bagaimana kita mengelola ini supaya lebih baik lagi. Memang saudara sekalian, secara makro ekonomi kita telah menjadi ekonomi 16 terbesar di dunia. Kita nomor 5 di Asia, bahkan kita ekonomi kita adalah nomor 1 di Asia Tenggara, saudara sekalian. Tetapi masih menyisakan pemerataan yang harus kita lebih benahi. Kalimantan kontribusinya 9%. Sumatera kontribusinya hampir 32%, Jawa 50% dan sisanya Melayu. Seharusnya ke depan Kalimantan ini harus menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia yang harus jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kita ingin bumi Kalimantan ini ya, yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa, Kalimantan Timur sebesar Pulau Jawa, yang mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu mengelola sumber daya alamnya, sehingga bertransformasi menjadi manusia-manusia yang unggul nantinya. Itu tidak bisa sekaligus. Untuk membangun kita perlu kebijakan, kita perlu uang. Tetapi betul, uang bukan segala-galanya. Kebijakan yang tepat, good policies, itu lebih penting daripada segala-galanya. Mudah-mudahan dengan Pak Wali Kota yang saya kenal baik, Pak Gubernur Kalimantan Timur, sahabat saya Pak Awang Faruk, ya kalau tadi ditanyakan kapan Pak Awang Faruk orang Kalimantan, justru saya pernah mengusulkan waktu Pak SBY jadi presiden 2009, siapa Pak Irman putra terbaik Kalimantan Timur? Saya usulkan namanya Awang Faruk, tapi karena saya bukan menentukan, ya akhirnya putra Kalimantan yang lain, ya. Jadi kalau saya ya menjadi ya pemimpin negara ini, saya yakinkan putra terbaik Kalimantan akan menjadi ya anggota kabinet untuk pemerintahan mendatang. Itu karena kemampuan yang ada daripada Kalimantan Timur ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Baik. Dan hidup Kalimantan Timur. Baik. Terima kasih. Hidup Balikpapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irman. Pernyataan Pak Irman tadi itu pasti akan diingat oleh rakyat Kalimantan Timur. Pak Anies Baswedan, waktu Pak, ada 2 menit untuk Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang sudah menyambut acara ini dengan baik. Dan saya ingin sampaikan kami sangat bangga atas dukungan dari anak-anak muda di Kalimantan Timur yang sekarang berdiri di sini. Mereka, saya ingin garis bawahi, salah satu yang ingin kita ikhtiarkan bersama-sama dengan kita ingin ikhtiarkan adalah bagaimana anak-anak muda diundang untuk terlibat dalam proses politik bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai perjuangan. Dan itu artinya karena ini bukan pengorbanan, maka tidak perlu kompensasi. Anda tak ternilai harganya, tidak bisa dirupiahkan. Ini yang kita ingin dorong, relawan terlibat politik karena percaya dan karena ingin perubahan. Indonesia kita saudara sekalian didirikan oleh orang-orang pejuang yang ketika mereka berjuang tidak tanya saya akan diberi apa dari perjuangan ini. Mereka melakukan itu karena hatinya yakin bahwa negeri ini merdeka dan anak cucu kita nanti akan merasakannya. Sekarang saya ingin kita semua kembalikan semangat perjuangan itu. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang amat terdidik, amat tercerahkan, dan di depannya punya kesempatan untuk mengejar segala macam kemewahan bagi dirinya, tapi tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan bekerja untuk kepentingan bangsa. Dan sekarang kita kembalikan semangat itu. Mari kita sama-sama turun tangan untuk bangsa Indonesia, untuk kemajuan kita. Dan itu artinya, teman sekalian, ekonomi kita harus baik. Pertumbuhan kita bukan saja angkanya tinggi, tapi kualitasnya baik. Yang kedua, produktivitasnya harus tinggi.
Pertumbuhan ekonomi tanpa produktivitas manusia yang tinggi tidak akan ada artinya. Yang ketiga, kita harus adopsi teknologi-teknologi tepat yang visioner, yang mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dan yang keempat, kita harus bereskan ketimpangan yang ada di Indonesia sehingga kita berhasil meraih yang dicita-citakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak sekali. Baik Bapak-bapak, kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Megah berkibar menjulang ke angkasa, Panji